Tapi Lah terus? Arba'in toh? Itu bisa toh? Arba'in sedua apa Arba'in? Kitab Jiniyah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri As-Shadiqah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita mulai ngaji kitab Arba'in Nawawi. Ini sudah sering saya sampaikan di di kelas di dunia. Namun saya merasa hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in ini memang hadis-hadis pokok dan kita harus bisa menghafal semuanya ini. Menghafal sekaligus mengamalkan, karena termasuk hadis-hadis yang sangat penting. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul awal utawi kiku hadis kang pertama. Kitab ini saya ambil dari syarahnya Arba'in, yaitu kitab Al-Wafi. Keterangannya saya ambil dari kitab Al-Wafi. Kalau kitab Arba'in saja kan hanya kumpulan hadis-hadisnya. Nah ini syarahnya saya gunakan, keterangannya saya ambil dari kitab Al-Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin, saking Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Amirul Mukminin, sami'tu ngrungu sapa ingsun, ngrungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Jadi hadis ini berasal dari sahabat Umar. Ya, dari sahabat Umar, termasuk Amirul Mukminin yang disegani bukan hanya oleh orang-orang kafir. Sahabat Umar ini juga disegani oleh setan. Wah, setan meru sahabat Umar langsung delik. Makane awake dhewe ora perlu wedi karo setan. Lek jere makalah ngeten, innahum tahabunakum kama tahabunahum. Jadi mereka itu takut kepada kita, setan-setan itu, sebagaimana sahabat Umar. Mereka, setan itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Wah, sampean kan wedi to. Petuk pocong bengi-bengi wedi to gitu. Petuk pocong weruh demit ngene wedi. Lah lek sampean wedi, semono uga setan. Setan ku seneng wedi karo awake dhewe. Jadi innahum tahabunakum kama yahabunahum. Mereka itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Mula ora perlu wedi sampean. Kaya sahabat Umar iki lho. Disegani bukan hanya orang-orang kafir Quraisy, tapi setan wae ndelik lek ketemu sahabat Umar. Nah iki hadise sahabat Umar, wis apal kabeh insyaallah. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Ya. Angin pestine sae pira-pira amal iku bin niyati, kelawan niat. Sah dan tidaknya amal itu tergantung pada niatnya. Ada yang mengartikan diterima dan tidaknya amal itu tergantung pada niatnya. Ada dua versi.
pemaknaan innamal a'malu binniyat. Ada yang mengartikan sah dan tidaknya amal tergantung niatnya. Ada yang mengartikan diterima dan tidaknya amal tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine utawi saben-saben wong ma utawi barang nawakang niat sapa man faman mongko utawi sapa wonge iku kanat lamun ana sapa man ana iku hijratuhu utawi hijrah man ilallah krana menuju ya bertujuan ilallahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah fa hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu mongko tawi hijrahe mau iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Dikatakan barang siapa yang hijrahnya, ada orang yang pindah yang hijrah karena tujuannya Allah, karena tujuannya Rasulullah, fa hijratuhu maka yang dia capai akan sesuai dengan yang di awal tadi. Wa innamal likulli imri'in manawa. Seorang itu akan mendapati apa yang niatkannya. Niatnya kan nggo apa sampean pindah? Aku niate krana Allah, entuke Gusti Allah. Aku niate krana Kanjeng Nabi, entuke Kanjeng Nabi. Lah sampean mondok niate krana apa? Hijrah saka Demak ning Semarang, hijrah saka Purwodadi ning Semarang, hijrah saka Kudus ning Semarang, saka Pati ning Semarang. Itu kan hijrah. Ya, hijrah secara bahasa adalah pindah satu tempat ke tempat yang lain. Lah tujuanmu apa? Tujuanku golek ilmu, ya entuk ilmu. Tujuanku golek jodoh, entuke jodoh. Lho sebab hadis lanjutane waman utawi sapa wonge iku kanat lamun ono sapa man apa hijratu hijrahe man iku lidunya krana arahe dunya. Lho sampean adu-adu ning Semarang niate golek dunya, yo entuke dunya. Dunya sibuha kang klesoman ing dunya awim ra'atin utawa marang wadon yang kihuha kang nikahi sapa man ing imro'ah fa hijratuhu mongko tawi hijreman iku ilama ya marang barang hajar kang hijrah sapa wong ilahi marang ma lah anek ning zamane Kanjeng Nabi saat hijrahnya Rasulullah ada yang niatnya karena Allah, ada yang hijrah niatnya karena Rasulullah, ada yang niatnya lidunya krono golek dunya, wah kepengin dagang, kepengin golek keuntungan, kepengin golek masa dunya, mau dunya. Nah, ada juga yang kihuha hijrah kayak mau ming golek wong wadon mencari jodoh, mencari pasangan, maka yang didapatkan yaitu. Makanya di sini salah satu hikmah daripada hadis innamal a'malu binniyat yang pertama adalah bahwa niat itu menjadi akar pokok suatu amalan. Ini harus dipegang. Ya, niat menjadi akar daripada pokok amalan, akar dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Makanya ada satu hadis di kitab Ta'lim itu kan jelas itu bahwa di dunia ini banyak hal-hal yang seolah-olah terlihat seperti amalan akhirat, tapi karena niatnya yang tidak baik, karena amali yatasawwaru bisurati a'malil akhirat yasiru a'malid dunya bisu'in niyah. Jadi wakeh amalan-amalan ketoke kaya-kaya amalan akhirat. Ning ternyata tujuannya, niatnya adalah untuk dunia. Ya termasuk dicatat sebagai amalan dunia. Sampean ketoke salat, tapi pengen delok wong liya. Sampean kok poso, tapi kowe dituduh-tuduh wong liya. Sampean tahajud
tapi dituduh-tuduhke wong liya ora krana Allah. Krana didelok kepingin didelok ning menungso gawe story, gawe status. Indahnya sujud di malam harimu. Walah jan. Ora gaya tenan. Wong ibu ngono. Allah engko lah beri bisa menengadahkan tangan. Walah. Macam-macam. Juga wen status. Lah iku tujuane apa karean? Nah, karean apa? Jadi niat itu penting. Satu itu ya pelajarannya menjadi akar atau pokok daripada suatu amalan. Wis niate apik insyaallah ya dadi apik. Makanya dikatakan wan niyah fil ibadah al maqsudah. Yang dimaksud awalnya adalah memang berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib, kas-shalah wal haji was saum. Ya, karena memang niat itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah di dalam fikihnya semuanya menjadi bagian daripada rukun. Makanya dibarengkan dengan perbuatannya. Kecuali puasa. Puasa kan angel sampean. Niatnya puasa berarti kalau sesuai dengan definisi niat itu harus dibarengkan dengan ketika masuk atau mulai berpuasa. Sampai ngepasi turu, bar sahur turu yo. Orang menangi kudune niat. Oh, poso mulai jam 4 misalkan. Wis pating sampai kudu niat. Makanya kemudian para ulama khusus untuk puasa itu bisa niat di malam hari. Kalau Imam Malik penak meneh puasanya sebelundung sekalian diniati awal lilih tiat sebagai sikap kehati-hatian agar jangan sampai atau apabila terlupa tidak niat. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, hiya syartu kamali fiha li tahsil thawab. Kalau mazhab Hanafiyah, niat itu bukan termasuk bagian daripada kewajiban atau rukun. Tapi dikatakan syartu kamali fiha sebagai syarat suatu kesempurnaan li tahsil thawab untuk mendapatkan pahala. Ya bener. Enek amalan akhirat tapi niatnya niat dunya. Dadi amalan dunya. Sawalike enek amalan dunya. Tapi diniati apik, diniati kanthi sae, mongko dadi amalan akhirat. Mengilih ke sendal tapi diniati sendal poso lagi ilmu. Kemudian yang kedua, waqtan niyah wa mahaluha. Ya, waqtan niyah wa mahaluha. Kapan waktunya niat? Waktu niyah awalul ibadah. Katakbiratul ihram bis shalah, seperti yang disebutkan di awal tadi. Jadi waktunya niat itu adalah berada di awal ibadah. Kalau dalam kitab Safinah, muqtarinan bi fi'li, dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi ketika sholat, juga ketika takbiratul ihram. Nah ini terangkan di sini malah. Amma saum fatakfi an niyah qablahu li asri muraqabatil fajr. Jadi kalau khusus bulan puasa ini tepat sekarang kita di bulan puasa, fatakfi an niyah qablahu. Maka mencukupi niat itu dilakukan sebelumnya. Kenapa? Li asri. Asr itu maknanya adalah sulit. Pakai sin kalau asr itu masa. Tapi asr inna ma'al usri. Asr itu maknanya sulit. Sulit kenapa? Muraqabat fajar. Sulit kita mengawasi langsung. Wah kapan ki fajar itu kok? Kapan ki waktunya mulai puasa. Nah di tempatnya di mana? Wa mahalluniyah di tempat niat di hati. Kalau satu atalafu biha, maka tidak disyaratkan kita melafadzkan niat. Walakin yustahab, tetapi ini didemenake, dianjurkan. Makanya awake dhewe nek usoli anek nawaitu itu kenapa? Walakin yustahabu liyusaidul lisan alqalb, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada hati. Ya. Jadi disiapkan usolli fardhu
Itu kan gampang. Alas tihdoriha. Ketika hati itu mau hudur, hati kita mau hudur kepada niat, itu sudah mudah. Kenapa? Karena dilafadzkan sebelumnya. Ya, dilafadzkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Diniatkan. Jadi mulai niat tenanan wa mahaluha al-qalb. Jadi tempatnya ada di hati. Niatnya di hati, Allahu Akbar. Tapi karena sudah niat di awal dengan talafud, maka menjadi mudah niat kita di hati. Nah, pentingnya di sana. Jadi litarbiyatil qalb ala istihdariha, untuk menghadirkan apa-apa yang diniati dalam hati ya dengan talafud, dengan melafadzkan niat. Jadi itulah pentingnya niat itu. Pentingnya di sana. Jadi jangan sampai kemudian kita meremehkan niat. Wah, niat itu menjadi pokok amalan. Ya. Ganjarane entuk porane yo. Krono niat iku mau. Wa yustaratu fiha ta'yinul mandi wa tamyizuhu an ghairihi. Ada syarat juga di dalam niat itu terdapat takyin. Takyin itu kejelasan. Ora kok usolli fardhu lillahi ta'ala. Ada takyinnya. Usolli fardhu dzuhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal maghribi. Ada takyinnya. Kenapa? Kalau bahasa di sini tamyizuhu an ghairi, untuk membedakan antara yang sedang kita amalkan sekarang dengan yang nanti. Zuhur mbek asar kan perbuatannya sama, tapi waktunya berbeda. Makanya untuk membedakan litamyiz itu, litamyiz an ghairi, niat di antara fungsinya adalah untuk membedakan. Nah, agar berbeda maka harus ada takyin, harus ada ketentuan, sesuatu yang detail. Oh, ini saya sholat duhur 2 rakaat krono Allah. Oh, iki aku jamak, aku qashar. Itu seperti itu. Ini sekarang fatwa MU yang terbaru, boleh hukumnya jamak qashar bagi petugas kesehatan yang memakai hazmat itu, memakai astronot. Wahel, aku ingin jajal rong jam buka-buka iso. Jadok lo padahal lo. Walah ya. Menunggu neng kono ditolak. Wah. Masalah. Itu boleh jamak itu. Misalkan memakainya pas zuhur, yo wis jamak takdim san wae. Oh, saya shift pagi, otomatis memakai hazmat itu di saat waktu zuhur misalkan, yuk jamak takdim saja, jamak takdim saja ya. Atau misalkan ngepasi asar kan, atau ketika ngepasi zuhur bisa jamak takhir, ngepasi asar bisa jamak takdim. Kalau shift siang itu kan makanya, karena itu sekali pakai, jadi sekali pakai dibuang itu, orang diubah pokoknya tinggal bisa tok satu shift itu kan 7 jam. Kalau tidak mungkin ini, tidak mungkin kuat itu. Saya nyoba, walah double piro, pakai baju biasa, baju scrap namanya, baju scrap. Setelah baju scrap itu pakai namanya ground itu baju yang belek yang buri melebu ini, ya paham ya, pakai ground. Setelah itu pakai apron koyo mantel hujan itu, tapi koyo slemek tapi pakai itu satu. Setelah itu baru pakai hazmat yang tertutup sampai sini, laretan ini sampai. Setelah itu pakai apron lagi. Itu dari sisi bajunya. Kepalanya pakai topi bedah. Setelah topi bedah, ininya wajib tutup. Setelah itu tutup helm itu pakai kacamata Google namanya. Kayak masker N95 dulu itu lebih tebal daripada masker biasa itu. Karena 95% bisa menolak polutan atau mikroorganisme tidak bisa masuk. Orang mungkul iku tok tembeli meneh ngarepe karo masker bedah. Tangan itu double telu. Sarung tangan biasa yang sampai sini. Sarung tangan yang sampai sini tipis.
sarung tangan rumah tangga yang sampai sini tebel itu. Nah, kakinya pertama pakai kayak jas hujan, bentuknya kaos kaki tapi jas hujan di bawah. Setelah itu otomatis celana hazmatnya kan sampai bawah nutup, 1 2, ketiganya sepatu boot. Wis pokoke iso bekan sampean. Nganggo sak jam itu wis keringet metu kabeh. Makanya banyak yang ndak kuat. Imunnya ndak kuat tuh perawat-perawat. Nah, akhirnya mereka yang lemah. Ndak kuat. 3 jam itu udah harus copot dibuang padahal regone larang. Terus dibuang itu. Ora kok dinggone dicuci, cuci pakai lagi ndak. Itu sekali pakai itu. Makanya satu shift kalau satu perawat menghabiskan 2 hazmat bisa jadi ndak mungkin lah satu shift dari jam 7 sampai jam 2 pakai hazmat terus iso mati bro. Ora iso ambekan itu. Tak saking pengapnya ditambah nanti aja. Nah, itu ora di itu tenanan masyaallah ya. Jadi yang terakhir wujubul hijrah. Jadi wajibnya hijrah. Kita itu harus bisa berhijrah. Kalau hijrah secara bahasa ya hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya ada satu hadis sudah lagi tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Kalau kita hidup di negara non muslim, maka wajib punya hijrah. Apalagi sampai beragama di sana itu kemudian terhalangi. Sampai nang Indonesia ki meh ora dikon tarawih ning masjid wae wis protese tekan dindi. Wah ning Palestina sampai ngerti. Meh salat wae wedi dibom. Tangi wedi dibom, meh salat ning masjid wedi dibom. Kene ora dibom. Ning sedelok nang omah rasa tarawih sik, rasa Jumatan sik kan ngono tuh aslinya itu. Ya, hanya sementara. Ini protesnya luar biasa di luar sana itu. Wah, hanya sementara padahal. Toh tetap bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, melaksanakan ibadah dengan tenang itu di Indonesia. Nikmat yang luar biasa itu. Ya, nikmat yang luar biasa. Harus disyukuri. Makanya ada kewajiban hijrah. Kalau dalam makna lain, hijrah itu minal dzulumat ilan nur, yaitu hijrah dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan. Itu juga hijrah. Makanya sekarang kan ada istilah hijrah ya. Ada kajian hijrah, ada cah hijrah gitu. Kok minal dzulumat ilan nur. Caranya mereka itu sedang merasa menuju kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya. Lah itu makanya ada istilah kuwi hijrah apa tobat saja nih bahasanya. Membedakannya sulit ya. Itu hijrah apa tobat yang benar. Kalau hijrah itu soalnya dari tempat menuju tempat. Tapi kalau perbuatan buruk menuju perbuatan baik itu lebih tepat taubat sebenarnya. Bukan hijrah. Oh, saya sekarang sudah hijrah alhamdulillah. Sudah tidak melakukan perbuatan itu lagi. Oh, itu bukan hijrah, itu taubat itu namanya. Tapi kalau sampean pindah sempat ke tempat yang lain itu bisa dikatakan sebagai hijrah. Wis sesomeneh wallahu alam. Bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.